Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah. Anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Kehadiran anak itu menjadi penyejuk pandangan mata orang tua, menjadi penggembira di kala duka, menjadi penghibur kalbu di kala gundah. Kalimat anakku sayang, tole, nger akan selalu basah di lisan kedua orang tua, walaupun orang tuanya dalam keadaan yang sakit, ya, misalkan dia tetap senang. Ya, demikian ucapan seorang bapak yang sangat sayang pada anaknya, seraya bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikannya dia seorang pemimpin orang-orang yang takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai iman bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Sosok anak tidak mungkin lepas dari kedua orang tuanya, dari ayah ibunya, ya. Bagaimanapun keadaannya, ia adalah bagian dari keduanya. Dia adalah darah daging keduanya. Rahim ibu adalah tempat buayannya yang pertama di dunia ini. Air susunya sebagai sumber makanan yang menumbuhkan jasadnya, ya. Kaum muslimin, kasih sayang ibu adalah ketenangan yang ia selalu rindukan, karena ibu itu menjaga, membuat dia anak tadi tidur nyenyak. Kerelaan ibu untuk berjaga menyisakan kebahagiaan untuk anaknya. Timbangan seorang ayah dirasakan sebagai kekokohan. Perasan keringat ayah memberikan rasa kenyang dan hangat bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayyal masir, ya. Artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kamu akan kembali. Luqman ayat 14. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum, berbakti kepada orang tua harus kita lakukan sebagai anak, ya, karena berbakti kepada orang tua adalah petunjuk Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an tentang kisah-kisah bakti mereka kepada orang tua mereka, supaya dapat diambil pelajaran bagi umat manusia, ya, diambil pelajaran bagi umat manusia, bahwa ini merupakan petunjuk dan jalan seluruh para nabi dan rasul. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Maryam ayat 32 yang artinya, dan aku, yaitu Nabi Isa alaihi salam, adalah orang yang berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikanku sebagai orang-orang yang sombong lagi celaka. Ini kata Nabi Isa alaihi salam. Berbakti pada orang tua diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian dalam ayat yang lain masih dalam surat Maryam, dan dia
Siapa dia? Yaitu Nabi Yahya alaihi salam adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya dan bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Maryam ayat 14. Ya. Berbakti kepada orang tua itu beriringan dengan perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan paling agung dari dakwah para nabi dan rasul adalah tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Dirangkaikan antara kewajiban bertauhid dengan berbuat baik kepada orang tua. Di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan ibadah agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara firman Allah, katakanlah kemarilah aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabbmu. Janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-An'am ayat 151. Beribadah kepada Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada orang tua. An-Nisa ayat 36. Ya. Di dalam As-Sunnah, Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahu kepada kamu tentang dosa-dosa besar yang terbesar? Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah. Kemudian apa saja bentuk berbakti kepada orang tua? Yang pertama adalah mentaati keduanya dan menjauhi larangannya selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika keduanya, maksudnya orang tua kita, memaksa kita untuk menyekutukan aku dan kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu mentaati keduanya dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Luqman ayat 15. Jadi kita wajib mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati kedua orang tua kita selama perintah mereka tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, selama mereka tidak minta kita memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban yang selanjutnya apa? Kewajiban selanjutnya kita terhadap orang tua kita akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang karena waktunya sudah malam di sini ya. Oh, waktunya sudah menjelang maghrib. Sudah menjelang berbuka. Orang poso kok buka gitu. Jadi demikian, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sekali lagi bahwa sebagai anak, kewajiban kepada orang tua harus kita dahulukan melebihi perhatian kita kepada istri dan anak-anak kita. Itu akan kita jelaskan nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang sehingga Allah mempertemukan kita di suasana yang lebih baik. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.